Nah, ini dia cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 sampai dengan yang 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, sekarang aku ingat ceritanya. Apakah kalian juga sudah ingat? Nah, itu adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia, dan dia adalah juru selamat setiap kita. Kedatangannya ke dalam dunia untuk memberitahu setiap manusia bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Apa saja ya yang dilakukan oleh Yesus? Menyembuhkan yang sakit atau menghukum orang ya? Betul, Yesus menyembuhkan banyak orang, melakukan banyak mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi ada orang-orang yang masih tidak suka kepada Yesus. Mereka menjebak Yesus supaya Yesus dihukum. Apakah ada yang tahu hukuman apa yang diberikan kepada Yesus? Dikurung atau disalib ya? Betul, Yesus disalib. Yesus pun mati, dikuburkan dalam sebuah goa batu, lalu ditutup rapat. Lalu, masih ingatkah kalian berapa hari Yesus mati? 3 hari saja? Atau Yesus mati selamanya dan tidak pernah bangkit lagi ya? Yes. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga itu, pagi-pagi benar, beberapa murid Yesus datang ke kubur Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Kubur Yesus sudah terbuka dan tubuh Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Kosong. Tiba-tiba berdirilah malaikat di sana dan memberitahu murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Mereka pun segera memberitahukannya kepada murid-murid yang lain. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ia beberapa kali menampakkan dirinya selama 40 hari lamanya. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya berkumpul di sebuah bukit dekat Betania. Ia ingin memberitahu semua murid-muridnya tentang apa sih yang harus mereka lakukan, yaitu untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesus yang telah turun ke dalam dunia, mati di salib, kemudian bangkit lagi supaya lebih banyak orang lagi yang percaya kepada Yesus. Dan jangan takut, sebab Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hati murid-murid yang akan menyertai mereka dan kita semua sampai selama-lamanya. Kemudian Yesus pun memberikan doa berkat kepada mereka. Dan apa itu? Yesus naik semakin tinggi
sekali sampai awan-awan menutupinya. Yesus terangkat ke surga. Ayo semua katakan sama-sama. Yesus terangkat ke surga. Wah, ada malaikat. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wah, keren banget ya. Tadi Yesus naik tinggi ke surga. Apakah kalian ingat pakai apa ya Yesus naik ke surga? Apakah seperti Iron Man harus pakai baju canggih dulu? Atau seperti Superman harus pakai jubah? Atau Yesus pakai baling-baling bambu dulu baru bisa naik? Oh, no. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Ia dapat naik ke surga tanpa menggunakan alat apapun. Dan kalian semua tahu, Iron Man, Superman, dan semua man-man superhero itu adalah film, tidak benar-benar terjadi. Tapi kisah Yesus naik ke surga itu nyata. Alkitab mengatakan bukan cuma murid-muridnya yang menyaksikan Yesus naik ke surga, tapi ada lebih dari 500 orang melihat Yesus pelan-pelan naik ke surga, naik tinggi sampai tertutup awan. Jadi Yesus bukan sekedar naik ke langit ya, tapi Yesus naik ke surga. Itu sebabnya kita gak bisa lihat Yesus